Foto, ayo dipoto, dipoto, ayo, foto. Puluhan preman yang diduga suruhan PT Aneka Karya Yundarsa, bentrok dengan warga Tempurejo RT 1, RW 03 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Mereka datang, diduga utusan PT Aneka Karya Yundarsa AKY, perusahaan yang mempersoalkan terkait perusakan gudang inventaris milik warga, penutupan jalan ke arah tanggul laut serta pengurukan sungai. Menurut salah satu warga Tempurejo, para preman selain mengancam juga merusak gudang milik warga, akibatnya warga juga merusak seng penutup panel. Permasalahannya itu ndak ada izinnya, gini-gini. Antara RT sama RW enggak ada komunikasi sama sekali sama warga. Izin pembangunan panel blok PT AKY, itu untuk membangun tanggul. Sedangkan oknum preman yang bawa celurit alias sajam, lantaran karena ada perusakan punya warga gudang terop tanpa komunikasi sama warga, preman-preman dari PT AKY, kata salah satu warga diamankan di Polsek Mulyorejo, Surabaya. Mau berangkat kerja, ada tanggal lewat. Loh Pak, itu kok dibongkar miliknya, asetnya RT 1, itu nanti saya. Dibongkar, kok dibongkar. Loh, saya mau hubungi sama teman-teman, jadi Pak itu dibongkar. Wis, garame Pak, kurang ajar. Nggak ngubungi, nggak ada pemberitahuan. Itu milik warga itu. Cuma akses, makanya marah. Habis itu kita sudah, teman-teman sudah nggak bisa jalan lagi. Ya nggak ada. Terus mereka dari sana lari. Yang mengaku kerjanya itu lari dari pojok sana. Larinya udah bawa celurit. Rame kan kita. Yang penting jangan ada yang mukul. Jangan ada yang mukul. Kalau dipukul nanti lain lagi. Kita rame. Ada yang cekek, ada yang di tadi gitu. Terus habis itu kita sudah warga sudah bongkar. Kita marah ngamuk dong. Saya ini kerja. Jangan diganggu. Dia ngakunya pekerja dari PT AKY. Pak, yang datang kira-kira berapa orang tadi? Yang datang yang dimaksud warga apa mereka? Yang dari pihak PT tadi. Kurang lebih antara 10 orang. Kurang lebih segitu. Soalnya panjang, ada kelihatan tikungan. Kalau warga sendiri ada berapa orang? Warga sendiri kalau nggak hanya 20 ya, 20-an lah sekitar segitu. Perempuan, Pak. Perempuan laki-laki. Ada yang terluka nggak? Yang terluka sementara ini enggak. Yang kena cekek itu tadi siapa? Murtini. Umur. Perempuan yang kena cekek. Perempuan. Itu warga. Asli warga RT 1 RT 3. Bapak tahu siapa yang nyekek? Kalau yang nyekek itu saya enggak tahu, soalnya masih ramai, saya lagi di sana. Kan panjang Pak masalahnya, di sana ada, di sini ada. Saya lagi di sana. Itu ngejar ke sini. Mau nyekek gitu kan katanya. Tapi udah dicekek. Terus yang tahu itu tadi itu yang Mas Bobi itu ya. Yang tahu sama teman-teman itu ngelereng. Malah Mas Bobi itu diancam. Bobi itu siapa? Mas Bobi itu warga kita. Terus Menyebutkan nama instansinya, saya tidak takut sama. Tapi makanya dari klarifikasi katanya minta maaf. Saya bersangkutan, lalu saya minta ikut. Itu yang. Terus saat ini yang dilakukan warga apa, Pak? Yang dilakukan warga menunggu apa? Hasil semua. Hasilnya apa? Hasil dari Keputusan polisinya. Mintanya warga itu supaya Berarti ini melaporkan gitu, Pak ya? Ya, enggak melaporkan. Tadi itu langsung ada penjemputan dari Babinsa, Kamtipmas, polisi ke sana ke lapangan. Habis ke lapangan, udah dengan ceritanya warga, itu yang bawa. Sama polisi, Babinsa cuma mengamankan. Bapak tahu senjatanya di bawah atau di bawah? Di bawah, sudah gini. Saya ada fotonya, teman-teman juga ada fotonya. Cuman mati. Enggak, maksudnya waktu di bawah polisi itu senjatanya masih ada atau sudah dibuang? Menurut di bawah polisi. Di bawah polisi. Yang satunya katanya dibuang, katanya warga, saya nggak tahu di bawah. Sementara,
Kapolsek Mulyorejo Kompol Sugeng Rianto SHMM menegaskan, sebelumnya pihak PT AKY telah memberikan surat edaran yang berisi pemberitahuan bahwa akan dilakukan pembongkaran pada seng penutup yang didirikan warga. Sementara, kelompok preman yang membawa celurit dinyatakan Sugeng hendak digunakan untuk membersihkan rumput. Dalam pelaksanaan memang ada insiden tadi. Kalau dikatakan senjata tajam itu masuk, tapi itu tumpul. Kalau untuk melukai kan harus tajam, jelas Sugeng, sampai saat ini belum ada laporan resmi dari warga soal pengancaman dan penganiayaan. Itu terkait masalah pembongkaran ya. Memang awalnya itu prosesnya itu dari PT AKY itu sudah memberitahukan ke aparat setempat dengan RT ataupun dengan RW. Memang apa itu sudah disepakati ya, sudah disepakati, walaupun kemudian memang pelaksanaannya itu ada insiden tadi gitu loh. Sebelumnya itu sudah ada istilahnya kayak somasi lah tanggal 6 Juni terkait dari permohonan untuk dibongkar tempat gudangnya warga itu. Yang kebetulan gudang warga itu kan berdiri di asetnya PT AKY ya, seperti itu. Nah kebetulan karena setelah 7 hari lewat itu tidak dilakukan pembongkaran, memang di bunyi suratnya itu dari PT AKY itu akan membantu pembongkaran. Nah, dari AKY itu menyuruh beberapa orang untuk melakukan pembersihan dan pembongkaran. Nah, kemudian setelah dilakukan pembongkaran warga tidak terima. Akhirnya warga juga ada yang merusak panelnya, dan ada pegawainya yang bongkar gudangnya itu. Bagaimana dengan yang membawa sajam dan kan ada videonya? Nah, yang membawa sajam itu pada saat itu orang itu memang sedang membersihkan rumput. Nah, memang saat kejadian pembersihan rumput dan keributan itu kan lokasinya sama, gitu loh, lokasi sama. Ya memang kalau dikatakan sajam itu masuk sajam, tapi kalau dikatakan tidak masuk sajam, karena bentuknya tidak seperti sajam memang. Karena tumpul. Memang alat-alat untuk bersih-bersih. Ada perbedaan antara tumpul dan tajam dan kalau ada. Di undang pasal itu. Wah, bukan, ya senjata tumpul dan senjata tajam. Memang kalau untuk melukai kan memang harusnya tajam. Ada dugaan pengancaman juga loh Dan, dalam viral video itu Dan. Ya. Untuk pasalnya apa Dan yang dijerat Dan? Yang dijerat mana ya? Ini kan ada laporan. Belum ada yang belum ada laporan. Nggak ada yang laporan. Intinya seperti itu ya Dan. Ya, belum ada yang laporan. Masih ditindaklanjuti ya Dan. Ya. Mungkin Mas Eko. Cukup. Di tempat yang sama, Alex mantan kuasa hukum dari PT AKY menyatakan, peristiwa ini merupakan kejadian berulang dari tahun 2016. Pada saat itu PT AKY telah melakukan pemagaran. Namun karena warga protes tidak bisa lewat dan meminta jalan, maka PT AKY pun memenuhinya serta merealisasikan jalan selebar 4 meter. Itu warga dari pihak PT AKY melakukan pemagaran tanah miliknya AKY. Kemudian diklaim oleh warga dengan alasan bahwa kalau itu dipagar, maka warga tidak akan mendapat akses jalan. Sebenarnya ada sih 1 meter sekian, tetapi warga keberatan. Akhirnya rembuk di kantor kecamatan. Di sana terjadi keperembukan. Oke, dari AKY akan memberi lebar awalnya 2 meter, tapi mereka tetap keberatan akan diberi 4 meter lebarnya. Dengan alasan kalau 2 meter tidak bisa mobil itu masuk. Nah, itu tuntutan warga, ya kita penuhin. Lalu kita melakukan pemagaran secara utuh. Nah, di 2018, mereka melakukan pembongkaran. Melakukan pembongkaran terhadap pagar yang sudah dipasang. Akhirnya kita melaporkan masalahnya ke Polrestabes. Permasalahan itu sampai dengan hari ini laporan kita belum kita cabut. Tapi terpending masih sementara ini karena kita belum menindaklanjutin. Nah, kasus sekarang terulang lagi. Sebenarnya itu kan sudah ada dibuatkan berita acara tentang kesepakatan secara bersama tentang MOU-nya. iya, permintaan warga untuk supaya ada akses jalan itu. Tapi waktu itu AKY mengatakan, ini untuk jalan, tapi tidak kita berikan terus nanti kalian menyalahgunakan untuk hal yang lain. Misalnya dibangun terjadi bangun di atas tanah 4 meter itu, kita tidak boleh. Pure murni untuk jalan. Pak Alex, untuk yang terkait kali itu yang diuruk kan ada kali.
Yang Bukan kali. oh, Itu adalah tanggul. Tanggul itu sebenarnya milik perairan. Dan kita sudah melakukan pembebasan kepada perairan. Dan itu sudah terbit sertifikatnya. Berapa itu Pak Alex? Oh, lama sekali itu. Mungkin di antara tahun 80-an. Itu Pak- lama sampai ke pusat. Pak Alex, kehadiran Pak Alex di sini terkait dari insiden Oh, tadi enggak. atau apa? Saya ada urusan lain di sini. Oh, ya seperti itu. Ya. Jadi untuk perkara ini saya belum ditunjuk selaku lawyer. Intinya sejarahnya Tapi yang kalau kemarin. ketika bercerita tentang kasus ini, saya mengingat dulu saya pernah menangani di kantor kecamatan 2016. Terima kasih. Sementara menurut Lurah Dukuh Sutorejo pada awak media, kedatangan lurah lantaran adanya pengaduan warga Tempurejo. Di Polsek Mulyorejo, Pak. Ada pengaduan, ada tindak kekerasan di RT 1 RW 3 nggih. Jadi nanti sudah diambil alih sama Pak Kapolsek, mau diselesaikan secara kekeluargaan. Itu Bu. Pak, untuk aset tanah, apakah benar tanah yang diitukan ada milik dari pemerintah, Pak? Katakan ada kali, tanggul, gimana Pak menurut pendapat sampean? Yang ditanggul. Ya, sama yang kali, got apa kali yang diuruk Ya, itu? jadi di situ tanah tanggul dulu itu adalah memang benar awalnya aset negara, tapi sudah menjadi milik dari PT AKY. Dasarnya? Karena sudah ada peralihan hak dan itu sekarang menjadi HGB, Pak. HGB. Ya, jadi mulai prosesnya sudah ada peralihan hak jadi milik PT AKY. Untuk kalinya Pak yang diuruk itu awalnya kan kali itu diuruk. Nah sekarang kan untuk perlewatan sandang pangannya para nelayan, piye Pak menurut pendapat itu tanah pemerintah atau tanah yang sudah dilepaskan milik AKY? Setahu kami itu sudah ada sertifikatnya juga, Bu. Oh, kali termasuk ada sertifikatnya ya, Pak, ya? sertifikatnya HGB. Itu kali mati atau kali hidup Pak itu Pak? Saat ini tidak ada air di sana kecuali pasang surut ya Mas. Ya, di sana fungsinya seperti itu karena pemerintah kota, pemerintah atau provinsi itu sudah membuat saluran pengalih yang dipompa Kalisari itu Bu. Itu sudah ada. Jadi Berarti ada kali buatan. ada kali baru yang dipompa Kalisari yang lurus. Jadi tetap fungsinya tetap sungai, tetap existingnya tetap kondisi seperti sungai, cuma sepengetahuan kami itu sudah ada sertifikatnya. Pak, satu lagi Pak, ya mohon maaf, itu apakah di Kretek Desa itu bunyinya gimana atau sudah peralihan atau masih milik pemerintah itu? Suratnya Peralihan, itu. maksudnya yang untuk sungai dan Untuk sungai lain-lain. dan lain-lain. Jadi perlu kami telusuri kembali, kemarin sudah saya sampaikan ke warga, silakan membawa bukti-bukti kepemilikan di sekitaran area yang dimohonkan. Jadi akan kita bareng-bareng telusuri, di sana terbukti statusnya itu masih punya warga atau sudah dibebaskan dan lain-lain. Pak, kan ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang kemarin itu kan menyatakan Belum tanah ada putusan pengadilan. tanggul. Oh, belum ada. Terus untuk SP2 tidak ada berdirinya atau kegiatan SP2. Oh, resum yang dari Iya. hearing dewan. Iya. Oke, jadi pas resum itu disampaikan bahwa selama itu masih ada masalah dengan warga, dilarang mendirikan bangunan. Pembangunan, dilarang melakukan pembangunan. Jadi bukan kegiatan itu hak pribadi mereka, tapi pembangunan yang nggak boleh. Karena terkait perizinan, di situ disampaikan juga bahwa disepakati pemerintah kota tidak boleh mengeluarkan perizinan apapun selama permasalahan itu belum selesai. Ya, saya ulangi lagi Pak ya, saya pertegas bahwa sudah ada kali buatan ya Pak ya. Dan pengurukan kali ini memang sudah dialihkan ke pelepasan ke PT AKY. Pengurukan, tapi nggak tahu kalau pengurukan. Kan ada kalinya Pak. Ya, yang tahu buatan. kami di situ ada existing saluran sungai, ya di situ ada sungai. Nah, jadi masalah pengurukan Nyon Sewu, saya di sini per 2021, saya tidak mengetahui ada pengurukan sungai. Ya, selama saya di sini di wilayah kami Dukuh Sutorejo, saya tidak tahu ada pengurukan sungai. Tapi di existing situ ada saluran selebar 1,5 meter ya Mas ya, sisanya itu ya. Nah, infonya warga itu diuruk sama pengembang. Infonya. Tapi Ya, di Pak. sisi Kalisari Bu, bukan di sisi Sutorejo. Pak, ini PT AKY ini ada beberapa warga toh Pak. Ada Kalisari,
Oh, yang jadi penguasaan PT AKY Iya. itu kebetulan di daerah perbatasan, Bu. Yang di Sukoharjo itu yang berupa tanah tangguh saja. Nah, yang di seberangnya tanah lebar itu punyanya Kelurahan Kalisari. Nah, untuk peranan warga yang ada di ini Pak, yang mohon maaf yang ada dugaan untuk pos keamanan penaruhan gudang sarana prasarana RT itu termasuk warga yang terdampak dari PT AKY atau apa Pak? Gudang. Ini warga ini loh Pak. Oh, ada rame-rame pembongkaran gudang Iya, itu. Oh, setahu saya dulu kan itu untuk aktivitas warga Iya. sebelum PT melakukan pemagaran ya Mas ya. Nah, sekarang konfirmasinya katanya mau dipakai saluran, akhirnya terkena gudang tersebut. Akhirnya PT karena merasa itu tanahnya mereka dengan sertifikat, maka akan dibongkar. Dan saya dengar sudah ada pembicaraan dengan RT setempat. Oh gitu Pak. Apakah pernah Pak duduk bersama menunjukkan ini loh sertifikatnya batas seluasnya terhadap warga yang terdampak? Batas tanahnya PT Iya. sudah pernah dan sudah ada di hearing di Komisi C. Iya. Warga yang mana Pak? Warga Kalisari? Waktu itu yang di Dukustorjo, karena yang memohon urung Dukustorjo, yang diundang Dukustorjo, jadi RT, RW sama yang bersangkutan pemilik tanah sebagian sudah diundang. Oh gitu Pak. Oke. Nama lengkap Pak? Iswara Descaya. Oke, makasih Pak. Lantaran salah satu warga menghubungi pihak Koramil, beberapa menit kemudian pihak Koramil dan polisi datang sehingga para oknum preman dan barang bukti senjata tajam diamankan di Polsek Mulyorejo dari Surabaya Rahayu mewartakan.